Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 809. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Oleh Kincen lebih dari 1,5 bintang lebih kuat darinya, memberinya semacam bahkan dorongan untuk bersujud ke tanah, bersedia menyembah Kincen sebagai guru. Ah, sial. Pada saat ini putra ilahi nampak tidak bisa menahannya lagi, dan putra ilahi itu kemudian menggunakan cara terkuatnya. Dia kemudian menyemprotkan darahnya sendiri kepada cermin dewa itu. Segera cermin dewa mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan dan itu langsung memblokir pedang iblis hijau. Di saat yang sama, formasi besar yang dibentuk oleh Wei Shiking dan yang lainnya juga nampak dihancurkan. Seketika semua orang suci dari rumah Guanghan terhempas dan memuntahkan darah satu persatu. Saat ini menghadapi harta karun tingkat guru suci seperti cermin dewa, Kincen langsung jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Sementara tubuh kuno kehancuran Kincen juga benar-benar mulai hancur. Hahaha, bagus, kata Kincen. Dia tidak marah. Sebaliknya dia menjadi bersemangat dan berkata sambil tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang master yang bisa menembus pertahanannya. Luar biasa, apakah ini harta tingkat guru suci? Ini sangat kuat. Meskipun belum mengembalikan kejayaannya, itu mengandung kekuatan tertinggi. Semangat orang kuno, kembalikan, kata Kincen. Segera suasana kuno di tubuhnya terisi, kemudian memperbaiki tubuhnya, dan gelombang kekuatan ditanamkan di tubuh fisik Kincen, dan sekali lagi dia pulih. Meskipun tubuhnya terbelah, pondasi tubuh suci abadi Kincen masih ada, dan energi kuno di tubuhnya tidak ada habisnya. Selama energi kuno berlanjut, tubuh fisiknya tidak akan hancur. Kemampuan pemulihan yang baik. Melihat itu, putra ilahi hanya bisa menghela napas pada saat dia mendesak cermin dewa. Namun kemudian dia bertindak lebih keras dan lebih tajam lagi. Namun Kincen terus-menerus mendesak aura kehancuran dan kekuatan supernatural asal terus ditampilkan. Dan dia bahkan terus-menerus menyesuaikan kekuatan gaibnya yang membuatnya nampak baik-baik saja. Sialan, pertahananmu begitu kuat. Kekuatan cahaya, nadi spiritual abadi, dunia hidupkan kembali. Putra ilahi meraung dan segera 9 pena suci kuno di bawahnya meledak dengan sinar cahaya yang luar biasa. Energi dari pena suci kuno itu mengepul seperti sungai, dengan panik membanjiri cermin dewa dan sekali lagi berkobar. Formasi besar yang terdiri dari 9 pena suci ini benar-benar terbakar saat ini. Pena suci yang bergulir terbakar, kekuatannya luar biasa. Napas penuh dengan udara dan kekuatan tak terbatas meletus di mana-mana. Boom! Napas dari pena suci kuno itu naik lapis demi lapis dan langsung ditembakkan kepada cermin dewa, mengepul dan terbakar. Dan itu langsung mengejutkan semua orang. Berbahaya. Melihat pemandangan ini, Wei Shiking, Zhao Shengku, Gao Peng dan Quan Muliu semuanya meraung dengan putus asa. Mereka tidak bisa menahan penindasan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa putra ilahi akan begitu kejam. Dia langsung membakar pena suci itu, memasuki cermin dewa, dan melakukan gerakan pembunuh ke arah mereka. Tuanku, putra ilahi. Saat ini putra suci darah dan yang lainnya semuanya berteriak dalam ekstasi. Masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Mereka semua telah melihat bahwa banyak master dari rumah Guanghan telah mencapai ujung panah, dan mereka akan dibunuh oleh putra ilahi. Saat ini putra ilahi memandang kerumunan dengan mata yang ganas. Mengetahui bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan, dia mencibir. Kursi ini telah mencari dan mencapai 9 pena suci kuno ini. Ke-9 pena suci ini ditinggalkan oleh kursi ini sebelum kematian kursi ini. Awalnya pena suci kuno ini akan cukup untuk membuat kursi ini melangkah ke puncak tahap air suci surgawi. Tapi sekarang saya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Untuk membunuh kalian semua, kursi ini bersedia membakar pena suci ini. Selama saya membunuh kalian semua dan menelan semua kekuatan kalian semua, itu sudah cukup untuk memulihkan beberapa basis kultivasi dari kursi ini.
Dalam cibiran putra ilahi bersinar di bawah tekanan cermin dewa, dan sosok pemujaan yang tak ada habisnya tiba-tiba meluas, dan semua orang tampaknya telah kembali ke dunia menghadapi penindasan kekuatan dewa tertinggi. Segera setelah ledakan berulang, kekuatan magis Qinchen meledak lagi, dan kekuatan abadi dihidupkan kembali dari cermin dewa, menyebabkan Qinchen jatuh ke dalam krisis. Namun saat ini ekspresi di mata Qinchen masih sangat jernih, dan sepertinya dia sudah siap. Putra ilahi, kamu mencari kematianmu sendiri. Awalnya aku berencana untuk lebih bersaing dengan Anda, tetapi sekarang Anda benar-benar membakar pena suci kuno itu. Aku tidak bisa mentolerir Anda, kata Qinchen seketika matanya dingin. Kekuatan waktu. Tiba-tiba dalam tubuh Qinchen kekuatan waktu melintas, dan seluruh kehampaan tiba-tiba berhenti. Semua kekuatan terhenti di bawah kekuatan waktu. Semua orang tidak dapat bereaksi. Mereka melihat sosok Qinchen berkedip, dan sesaat berikutnya cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan putra ilahi. Cahaya pedang itu menyala. Tubuh Qinchen sepertinya telah menghilangkan cahaya ilahi, dan aura pedang vertikal langsung datang ke depan putra ilahi. Dan saat ini sudah terlambat bagi putra ilahi untuk bereaksi. Dan saat putra ilahi akan bereaksi, aura pedang sudah ada, dan itu langsung menghantam kepalanya. Kekuatan supranatural macam apa itu? Putra ilahi menunjukkan ekspresi ngeri. Dengan letupan, cahaya pedang itu langsung menembus kepalanya, dan kepala putra ilahi tiba-tiba meledak. Adegan yang tiba-tiba ini segera mengejutkan semua orang. Putra ilahi berada di atas angin sebelumnya, dan tidak ada yang mengira bahwa dalam sekejap mata pertempuran akan berbalik, dan Qinchen akan membunuh putra ilahi dengan satu ayunan pedang. Kontras ini membuat semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Kekuatan magis waktu. Ini adalah kekuatan magis waktu. Dikatakan bahwa Qinchen telah bertukar waktu di kuil harta karun dan menguasai kekuatan magis waktu. Baru saat pada itulah dia mengalahkan Xiang Wudi. Zhou Sheng bergumam bahwa dia adalah murid Tian Zhuo, dan dia secara alami mendengar tentang penguasaan kekuatan waktu oleh Qinchen, tetapi dia tidak pernah mempercayainya di dalam hatinya. Namun saat ini melihatnya sendiri, rumor ini ternyata benar. Kekuatan waktu, bagaimana mungkin? Bagaimana ada orang di dunia ini yang bisa mengendalikan aturan waktu? Monster macam apa Qinchen ini? Semua orang dari rumah Guanghan memandang Qinchen dengan kaget. Otak mereka merasa sedikit bingung. Tetapi kekuatan seperti rumah Suiyang, rumah Renwang, dan Shen Jiao dan yang lainnya, wajah mereka malu dan mereka tiba-tiba terdiam. Tuan Putra Suci mati begitu saja. Tidak, lihat cermin dewa itu. Tiba-tiba seseorang berseru. Saat ini Qinchen juga melihat cermin dewa itu dengan sungguh-sungguh. Menurut kebenaran, putra ilahi adalah manipulator dari cermin dewa. Begitu dia mati, cermin dewa akan kehilangan kendali. Jika cermin dewa masih hidup, dia pasti akan pergi dari sini. Bahkan jika dia sudah mati, itu juga akan diam. Tetapi sekarang, cermin dewa ditangguhkan di udara, terus mekar dengan cahaya yang menakjubkan, dan dengan ledakan kekuatan yang menakutkan menekannya. Hati-hati! Qinchen meraung keras dan buru-buru menembak. Semburan cahaya naik melawan kekuatan ini. Boom! Qinchen langsung terbang terbalik. Aura kuno di tubuhnya terguncang. Wajahnya serius. Dia tidak menyangka cermin dewa itu masih bisa menyerang. Chen Shao, keadaan putra ilahi itu sangat aneh. Sepertinya dia tidak mati, kata Chen Sisi. Dia tiba-tiba menyebarkan suaranya kepada Qinchen. Oke, Qinchen juga melirik dan dia juga menemukan bahwa tubuh putra ilahi sangat aneh. Di cermin dewa, kekuatan yang tak bisa dijelaskan turun. Kepala putra ilahi yang telah dipenggal itu nampaknya dipadatkan lagi. Kekal. Semua orang terkejut. Putra ilahi tidak mati. Pada level mereka, beberapa master yang kuat memang bisa memperbaiki luka, kelahiran kembali dengan lengan yang patah dan yang lainnya. Namun kepala adalah tempat kelahiran jiwa. Begitu kepalanya diledakkan, jiwanya akan hancur dan tidak akan ada kemungkinan kebangkitan. Tetapi sekarang, setelah kepala putra ilahi itu hancur, itu sebenarnya terbentuk kembali. Jie, aku tidak mengira kamu benar-benar bisa menyakitiku sampai ke titik ini. Kekuatan waktu, tidak heran kamu bisa begitu kuat. Sayangnya kamu tidak akan dapat membunuh saya. Kursi ini abadi, tetapi kursi ini akan membunuhmu.
Dan kekuatan waktu milikmu itu juga akan dikendalikan olehku, kata putra ilahi seketika napasnya naik. Saat ini Qin Chen melihat aura di tubuh putra ilahi tidak melemah sama sekali. Qin Chen benar-benar terkejut, ini di luar pemahamannya. Teknik terlarang jiwa surgawi. Boom. Qin Chen membuka mata surgawinya dan jiwa yang kuat berfluktuasi. Dia tidak percaya bahwa putra ilahi ini benar-benar abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh ahli guru suci. Cahaya jiwa yang mengerikan menyapu tubuh putra ilahi dan Qin Chen terkejut. Hanya ada jejak aura jiwa yang lemah di tubuh putra ilahi dan tidak ada entitas jiwa. Dengan kata lain, ini adalah tubuh dengan sisa jiwa. Tapi bagaimana mungkin? Tidak, sepertinya itu adalah karena cermin dewa, kata Qin Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ada kekuatan iman yang terus menembus di cermin dewa, membentuk kembali tubuh putra ilahi. Dan dalam kekuatan iman, ada jejak kekuatan jiwa yang samar, menembus datang, memasuki tubuh putra ilahi, dan memadatkan jiwa yang baru. Selama kekuatan cermin dewa abadi, putra ilahi ini tidak akan bisa mati. Oh, jadi itu sebabnya jiwa putra ilahi sudah menyatu dengan cermin dewa. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Kata Qin Chen. Baru pada saat itulah Qin Chen mengerti mengapa putra ilahi bisa abadi. Yang kuat di alam suci, yang paling penting adalah jiwa. Selama jiwa itu abadi, bahkan jika tubuh dihancurkan, ada cara khusus untuk membentuknya kembali. Dan putra ilahi adalah kekuatan jiwanya sendiri, meleleh ke dalam cermin dewa, tersimpan di dalam cermin dewa, dan di dalam tubuh fisiknya, itu hanyalah sisa jiwa. Oleh karena itu, meskipun Qin Chen telah meledakkan kepala putra ilahi dan memotong jiwa yang tersisa, selama jiwa utama putra ilahi di cermin dewa tidak dihancurkan, maka putra ilahi tidak akan bisa mati. Namun Qin Chen masih tidak mengerti mengapa putra ilahi melakukan ini. Memang manfaat mengintegrasikan jiwa ke dalam harta cermin dewa sudah jelas, itu bisa abadi. Namun setiap kali tubuh hancur, jiwa juga akan kehilangan banyak. Selama Anda membunuhnya beberapa kali, setelah sisa jiwa putra ilahi dihancurkan terlalu banyak, jiwa utamanya di cermin dewa tidak akan dapat dipisahkan dari sisa jiwa tanpa batas. Ini hanyalah satu. Yang terpenting bagi orang yang kuat, tubuh dan jiwa sangat diperlukan. Begitu jiwa dan raga dipisahkan, itu akan kehilangan pemahaman mereka tentang jalan surga. Dengan kata lain, jika jiwa hilang, tidak peduli pencerahan apapun, tidak mungkin untuk melihat jalan besar surga dan tidak mungkin untuk memasuki ranah guru suci. Qin Chen bingung, bukankah putra ilahi datang ke sini untuk meningkatkan kultivasinya? Kecuali jika dia punya tujuan lain, kata Qin Chen. Aku mengerti, jiwamu ada di cermin dewa, tetapi tuan muda ini ingin melihat jiwa utamamu dapat membiarkanmu memadatkan tubuh fisikmu berapa kali. Setelah memahami seluk-beluknya, Qin Chen mencibir. Dan sebelum sosoknya berkedip, dia sudah menembak lagi. Kekuatan waktu. Boom, antara langit dan bumi, jejak waktu melintas. Langit dan bumi segera menjadi tidak jelas, seolah-olah tertutup lapisan kabut. Dan kemudian semua orang merasa bahwa yuan suci di tubuh mereka sepertinya telah mandek selama sesaat. Dan bahkan pikiran mereka berhenti beroperasi. Tidak baik. Putra ilahi terkejut dan buru-buru mendesak cermin dewa. Namun sudah terlambat. Dengan kekuatan cermin dewa, dia sebenarnya secara alami tidak takut dengan kekuatan magis waktu. Namun butuh proses baginya untuk mengaktifkan cermin dewa. Akan tetapi Qin Chen telah membekukan waktu dan tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mendesak cermin dewa. Boom! Ketika semua orang bereaksi, mereka melihat Qin Chen memegang pedang iblis hijau tua dan sekali lagi memenggal tubuh putra ilahi. Kali ini Qin Chen mendesak penghancuran pedang ke cahaya, pedang yang ekstrim sehingga menggelegar dan perkasa. Itu berubah menjadi sungai panjang energi pedang yang melintasi langit, langsung memotong tubuh putra ilahi menjadi kehampaan. Dengan pedang ini, putra ilahi itu musnah menjadi abu. Namun, dua penggunaan kekuatan magis waktu ini juga menyebabkan tubuh Qin Chen menghabiskan banyak kekuatan waktu dan asal mula waktu, dan ada perasaan hampa yang samar. Qin Chen tahu bahwa ini karena kekuatan magis waktu adalah teknik tabu yang tidak ditoleransi oleh surga. Jika digunakan dalam waktu yang lama, bahkan akan mengganggu tatanan langit. Oleh karena itu, biaya penggunaannya sangat tinggi. Untungnya Qin Chen memiliki asal-usul waktu dan kekuatan waktu di tubuhnya. Jika tidak,
itu akan menyebabkan Qin-Chen sendiri terluka parah hanya dengan menggunakan kekuatan magis waktu 2 kali berturut-turut. Putra ilahi, kali ini saya telah benar-benar menghancurkan tubuh fisikmu. Tetapi saya harus melihat seberapa besar kekuatan yang masih kamu miliki untuk memadatkan kembali tubuhmu, kata Qin-Chen dengan dingin. Sebelumnya dia menampilkan niat pedang penghancur dan dia juga menampilkan teknik terlarang jiwa surgawi yang benar-benar memusnahkan kekuatan jiwa dari putra ilahi menjadi kehampaan. Ini, putra suci darah dan yang lainnya menjadi gila. Semuanya tercengang. Melihat putra ilahi baru saja pulih, dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, dia musnah sekali lagi, bahkan tanpa meninggalkan jiwanya. Qin-Chen, kamu mencari kematianmu sendiri. Di cermin dewa, raungan marah putra ilahi terdengar. Karena Qin-Chen bisa melihatnya, dia tidak repot-repot menyembunyikannya. Dia pikir dia telah melihat kekuatan magis waktu Qin-Chen, dan seharusnya ada cukup cara untuk memblokir kekuatan waktu untuk kedua kalinya. Tetapi dia tidak pernah mengharapkan hasilnya akan sama. Begitu kekuatan waktu keluar, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Ini wajar. Jika kekuatan waktu tidak kuat, itu tidak akan menjadi aturan tertinggi di surga. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.